Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok D akan mempresentasikan tugas CBL dasar tebak unggas dari kasus 3. Perkenalkan, nama saya Randy Afrizaldi, NIM akhiran 137 sebagai moderator. Dan saya lanjutkan perkenalan untuk teman-teman saya sebagai tim pemapar materi. Silahkan. Saya Farah Maulidia Putri dengan NIM akhiran 216. Saya Aura Hanum Remawasti dengan NIM akhiran 083. Saya Muhammad Waris Lutfianto dengan NIM akhiran 079. Ya, nama saya Raka Perwira dengan NIM 093. Nama saya Danendra dengan NIM akhir 133. Saya Ramadhani Widodo, NIM akhir 081. Oke, sesi perkenalan sudah. Lanjut kita masuk ke sesi pemaparan. Yang pertama, latar belakang akan dibacakan oleh Mbak Farah Maulidia. Di latar belakang, ayam kampung memiliki sifat mengeram yang kuat. Sifat mengeram menyebabkan produksi telur rendah. Sifat ini dipengaruhi oleh faktor genetik, bangsa atau strain, dan faktor lingkungan seperti tata laksana pemeliharaan, perkandangan, serta pencahayaan atau fotoperiod. Oke, selanjutnya oleh Mbak Aura Hanum. Ya, selanjutnya ada ciri dan perilaku mengeram. Ayam kampung menunjukkan perilaku menyerang terus-menerus dan menjaga telurnya. Memiliki karakter khas berupa suara clucking. Setelah bertelur kurang lebih 12-15 butir, induk mulai mengerami telur selama 21 hari. Setelah menetas, induk tetap mengerami dan menjaga anaknya selama masa brooding. Oke, selanjutnya silakan Mas Ezi, Fahrezi. Nah, lalu untuk bagian yang penjelasan secara biologis, sifat mengeram dikontrol oleh hormon prolaktin yang meningkatkan fase bertelur. Lalu ada prolaktin berfungsi untuk menekan hormon reproduksi seperti LH dan FSH sehingga ovulasinya akan berhenti. Lalu akan mengakibatkan produksi telur menurun drastis sehingga pada selama masa pengeraman dan boarding. Oke, terima kasih Mas Ezi. Selanjutnya Mas Perwira. Iya, di sini ada perbandingan produksi telur yang dimana ayam kampung 42 sampai 50 butir ekor per tahun. Dan ayam petelur niaga itu kurang lebih 300 butir. Nah, perbedaan ini tuh disebabkan oleh tingkat sifat mengeramnya dan pengelolaan produksi yang berbeda. Selanjutnya juga ayam petelur diseleksi secara genetik untuk mengurangi sifat mengeram. Oke, terima kasih Mas Perwira. Selanjutnya Mas Danendra. Ya, faktor-faktor yang memengaruhi sifat mengeram. Yang pertama, yaitu ada faktor dari genetik yaitu ras, strain, dan sifat keturunan. Yang kedua, ada faktor lingkungan yaitu intensitas cahaya seperti suhu dan faktor stres. Kemudian yang ketiga ada manajemen pemeliharaan yang mencakup sistem kandang, pakan, dan penanganan telur. Yang terakhir ada kondisi hormonal yaitu kadar prolaktin, oksitosin, dan LH. Oke, terima kasih Mas Danendra. Selanjutnya oleh Mas Widodo, silakan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pertama, sifat mengeram berperan besar terhadap rendahnya produksi telur ayam kampung. Kedua, peningkatan prolaktin menekan hormon reproduksi dan menghentikan proses bertelur. Yang ketiga, upaya peningkatan produksi dapat dilakukan melalui seleksi genetik, pengaturan cahaya, dan manajemen pemeliharaan yang baik.
Oke, mungkin segitu aja sesi pemaparannya teman-teman. Terima kasih yang udah mendengarkan ya. Silakan kalau ada yang belum jelas boleh bertanya, acungkan saja jarinya, angkat tangan, raise your hand. Monggo. Yuk bertanya. Oke, siapa ini yang bertanya ya teman-teman? Oke, Andini silakan. Jadi, mengapa sifat mengeram dapat menyebabkan produksi telur menjadi rendah? Oke. Gimana teman-teman, mau langsung dijawab atau ditampung ya? Tampung atau langsung ini teman-teman? Ditampung dulu aja. Boleh langsung jawab aja deh, langsung boleh. aja, boleh. Oh, oke. Silakan. Yaitu karena saat ayam memiliki sifat mengeram, aktivitas ovulasi berhenti. Ayam lebih fokus menjaga dan mengerami telurnya sehingga tidak menghasilkan telur baru. Akibatnya, produksi telur menurun drastis selama masa mengeram atau dan bonding. Oke, terima kasih Mas Widodo. Apakah udah jelas Mbak Nindi yang dijelaskan oleh Mas Widodo? Oke. Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Angkat tangan, raise your hand. Oh, sepertinya mantap sekali ada Falhan. Silakan Mas Ang. Iya Mas, izin bertanya ya. Apa sih akibat biologis dari peningkatan kadar prolaktin terhadap proses ovulasi? Terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Silakan bisa dijawab teman-teman. Iya, izin menjawab ya dari pertanyaan Mas Aang. Jadi peningkatan kadar hormon prolaktin itu setelah fase bertelur akan menekan hormon reproduksi yang berperan penting dalam proses ovulasinya. Jadi akibatnya ovulasi berhenti dan ayam tidak bertelur selama masa mengeram. Seperti itu Mas Falhan. Di mana Mas Falhan? Ya, sudah menjawab Mas. Terima kasih atas penjelasannya dari masyarakat. Oke, terima kasih juga Mas Aang sudah berpartisipasi. Oke, selanjutnya ada yang mau tanya lagi atau tidak? Silakan. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, teman-teman. Kita tutup saja presentasi pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung. Sekian, jika ada kekurangan, kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.